Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Salam sehat selalu rekan-rekan akademia. Kembali lagi bertemu dengan saya di video ini. Video kali ini saya akan menjelaskan mengenai landasan dan asas pokok pendidikan. Di video sebelumnya saya sudah banyak bercerita tentang hakikat pendidikan yang terdiri dari pengertian pendidikan, lalu kemudian ciri umum pendidikan, serta batasan dan fungsi pendidikan itu sendiri. Nah, video ini perpanjangan atau perluasan dari video yang sebelumnya. Kita masuk ke dalam landasan dan asas pokok pendidikan. Pendidikan seperti yang kita ketahui itu merupakan pilar utama terhadap perkembangan manusia dan masyarakat suatu bangsa tertentu. Jadi kalau sistem pendidikan atau pendidikan di suatu negara itu tidak terlalu baik, maka negaranya juga ya secara tidak langsung terkena imbasnya. Pembangunan sumber daya manusia memang harus selalu ditingkatkan ya. Keberhasilan suatu negara itu memang sangat bergantung kepada pendidikan, bergantung kepada kualitas sumber daya manusia dari warga negaranya. Sehingga mutlak bagi negara harus mampu membangun sistem pendidikan yang berkualitas. Landasan pendidikan itu kita akan lihat dari 4 hal. Yang pertama yaitu landasan filosofis, sosiologis, kultural, psikologis, serta landasan ilmiah dan teknologi. Video kali ini bersumber dari referensi internet, saya ambil dari dosen.ikip Siliwangi. Saya berterima kasih kepada penjelasannya di Google dan saya buatkan menjadi videonya. Landasan filosofis, ketika kita berbicara secara landasan filosofis, maka kita melihat pendidikan dari segi filosofnya. Artinya kita melihat kepada maknanya atau hakikatnya pendidikan sebagai sebuah kajian ilmu ya. Maka ada epistemologinya, ada ontologinya, dan ada aksiologinya. Sehingga kita bisa menanyakan di dalam landasan filosofis terkait tentang pendidikan, apa sih sebenarnya pendidikan itu? Mengapa pendidikan itu diperlukan? Dan apa yang seharusnya menjadi tujuannya? Landasan filosofis dalam pendidikan tidak hanya berisi mengenai konsep-konsep tentang pendidikan apa adanya, ya secara faktual, tetapi kita juga bicara mengenai konsep-konsep pendidikan yang semestinya atau yang dicita-citakan atau yang diinginkan oleh suatu negara. Dan itu berdasarkan kepada filsuf-filsuf tertentu dalam praktek pendidikan atau studi pendidikan. Beberapa aliran filsafat pendidikan seperti kita ketahui ya ada idealisme, ada realisme, ada pragmatisme, lalu kemudian perennialisme dan sangat banyak. Nanti di video lainnya saya akan berusaha membuatkan mengenai tema-tema tentang aliran filsafat pendidikan. Jadi supaya tidak terlalu panjang di video kali ini saya menjelaskan masing-masing alirannya. Dan yang kedua itu adalah terkait tentang landasan sosiologis. Ketika kita berbicara mengenai sosiologis, maka kita berbicara tentang sistem kemasyarakatan. Sehingga di dalamnya pendidikan itu diartikan sebagai proses interaksi antara dua individu, dua kelompok, bahkan dua generasi yang memungkinkan terjadinya transformasi nilai budaya antar generasi sebelumnya dengan generasi muda untuk dia memperkembangkan diri. Tidaklah mungkin generasi muda itu dapat berkembang menjadi dewasa matang, mandiri, bertanggung jawab, dan bijaksana tanpa ada campur tangan dari generasi tua. Nah, itu kita katakan sebagai landasan sosiologis dari pendidikan. Yang ketiga, yaitu kita lihat landasan untuk kulturalnya. Kebudayaan dan pendidikan memiliki hubungan timbal balik ya, seperti yang di video sebelumnya saya katakan bahwa manusia berpendidikan itu ya manusia yang berbudaya, pendidikan itu ya transformasi budaya karena mewariskan nilai-nilai kebudayaan dari setiap generasi baik dengan jalan pendidikan secara formal maupun secara informal. Hal itu akan terus dilestarikan. Ada beberapa nilai dalam kultural
yang apapun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan, itu akan selalu sama, seperti nilai kejujuran, nilai kedisiplinan, nilai tanggung jawab, nilai gotong royong, itu akan menjadi corak khas ya dari bangsa Indonesia dan hasil dari pendidikan. Kemudian yang keempat itu adalah landasan psikologis. Ketika kita bicara landasan psikologisnya dari segi pendidikan, maka kita berbicara tentang subjeknya, tentang manusianya, tentang proses perkembangannya, serta tentang proses belajarnya. Tidak bisa dipisahkan antara pendidikan, pengajaran, dan pembelajaran. Karena ketiga hal itu sangat berkaitan, ya. Pendidikan, pengajaran dan pembelajaran mendukung pendidikan. Nah, begitu juga sehingga kita katakan ya itu sebagai sebuah sistem ya antara pendidikan, pengajaran dan pembelajaran. Yang kelima itu adalah landasan ilmiah dan teknologis, maka itu berkaitan dengan pendidikan dan iptek. Diharapkan nantinya hasil pengembangan iptek itu akan masuk ke dalam bahan ajar, ke dalam bahan belajar dari setiap kurikulum yang ada ya, sehingga pendidikan itu tidaklah berdiri sebagai disiplin ilmu tersendiri, tetapi dia akan bersinggungan dengan psikologi, dia akan bersinggungan dengan sosiologi, dia akan juga bersinggungan dengan antropologi, sehingga kita katakan yang namanya pendidikan itu ya dia bisa berlangsung secara interdisiplin, bisa berlangsung secara transdisiplin dengan bidang ilmu lainnya. Lalu kemudian terkait asas pokok pendidikan, yang pertama itu kita lihat dari Tutwuri Handayani, semboyannya itu kita kenal ya, ada di dalam lambang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan itu biasanya lekat dengan sosok dari Ki Hajar Dewantoro ya atau Dewantara ya, tokoh bangsa yang berperan besar dalam sejarah pendidikan di Indonesia. Kita ketahui bersama bahwa Ki Hajar Dewantoro adalah pendiri Taman Siswa, Menteri Pendidikan Republik Indonesia yang pertama kali, juga pahlawan nasional dengan julukan Bapak Pendidikan Nasional. Seperti kita ketahui, semboyan lengkap dari Tutwuri Handayani yaitu Ingarso Sungtolodo, Ingmadia Mangunkarso, serta Tutwuri Handayani. Artinya di depan memberi contoh yang baik, di tengah memberi semangat, lalu di belakang memberikan sebuah dorongan. Asas ini merupakan inti dari asas yang menegaskan bahwa setiap orang itu memiliki hak untuk mengatur dirinya sendiri. Guru memiliki kewibawaan untuk mengikuti para peserta didik dari belakang dan memberikan pengaruh yang baik kepada anak-anak didiknya. Jadi baik guru, pendidik, kita katakan dosen atau pamong belajar ya atau tutor itu tidak menarik peserta didiknya dari depan, melainkan membiarkan anak-anak didiknya mencari jalan sendiri, mengambil langkah dan keputusan sesuai pemikiran sendiri. Itu adalah suatu tugas yang berat ya dari seorang pendidik, tetapi kalau ketika kita mau menjadi pendidik yang ideal, ya ketiga hal ini perlu kita lakukan. Lalu kemudian secara harfiah, Tutwuri itu berarti mengikuti dari belakang, tetapi tidak melupakan anak didik dari pengawasan. Berjalan di belakang itu ditandai memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk melatih mencari jalan sendiri. Sebagai pendidik juga wajib memberikan koreksi ketika diperlukan atau ketika siswa mengambil jalan yang tidak benar supaya diarahkan menjadi jalan yang benar. Misalkan contoh ya, ketika peserta didik juga memperoleh masalah mengenai persoalan akademiknya, lalu mengenai masalah-masalah di luar, itu pendidik wajib memberikan arahan dan solusi bagaimana cara menyelesaikannya dengan tepat. Misalkan permasalahan di lingkungan keluarga atau di lingkungan pertemanan. Nah, itu fungsi dari pendidik itu sangat berperan dalam hal tersebut. Nah, selain Tutwuri Handayani, juga kita ada kenal belajar sepanjang hayat. Bahwa artinya pendidikan itu tidak hanya berhenti ketika seseorang mengenyam pendidikan, misal sampai program sarjana,
atau sampai program magister, bahkan program doktoral, tetapi sepanjang hayatnya itu masih manusia itu akan terus belajar. Ya, terlepas barangkali dia tidak hanya memperoleh pendidikan lagi di bangku pendidikan formal, tetapi bisa di lingkungan masyarakat ya, seperti saya juga contohnya, meskipun sudah menyelesaikan semua program pendidikan sampai di level tertinggi, tetapi bukan berarti bahwa saya tidak lagi belajar, tetapi saya terus belajar karena saya merasakan atau menganggap bahwa diri saya itu belum terlalu menguasai banyak hal ya. Kita harus terus belajar mengembangkan pengetahuan diri yang menjadi slogan dari YouTube channel ini ya, karena memposisikan diri kita menjadi seorang pembelajar itu akan membuat manusia itu memahami kelemahan dan keterbatasan yang dimilikinya. Ya, kalau ketika saya mau mengajar satu mata kuliah, misalkan ini mata kuliah baru, mata kuliah umum bagi mahasiswa-mahasiswa yang barangkali kalau untuk mahasiswa kependidikan ini tidak menjadi aneh. Tetapi kalau mahasiswa yang di luar kependidikan, wawasan pendidikan itu ya hal yang baru. Nah, untuk supaya mempersiapkan mata kuliah ini, saya kembali lagi harus banyak membaca teori-teori tentang ilmu pendidikan. Jadi kita bisa katakan bahwa guru atau pendidik yang memahami keterbatasan yang dimilikinya itu adalah guru yang baik ya, karena dia terus akan mau belajar. Tetapi kalau guru atau pendidik yang merasa bahwa saya sudah pintar gitu, atau misalkan saya sudah sekolah cukup tinggi dan tidak perlu mengupgrade ilmunya, ya proses pendidikan itu nantinya akan berhenti ya, karena belum tentu juga mahasiswa akan selalu belajar dari saya. Saya terkadang sering juga belajar dari mahasiswa, terutama kalau ketika terjadi diskusi di dalam kelas ya, dan saya beruntung sekali profesi saya sebagai seorang dosen yang akan terus mengupgrade pengetahuan dan menganggap bahwa mahasiswa saya adalah mitra belajar saya ya. Mereka belajar dari saya dan saya belajar dari mereka. Nah, lalu yang berikutnya, yang ketiga, mohon maaf, ini nomornya salah. Ini adalah kemandirian dalam belajar. Ketika seseorang itu sudah berada di level tertinggi suatu program pendidikan, maka diharapkan dia bisa mandiri ya, mandiri dalam belajar. Artinya bukan belajar sendiri, tetapi dia bisa mengatur dirinya sendiri, dia bisa mengelola dirinya sendiri. Apa sih kira-kira hal-hal apa yang bisa dipelajari yang belum pernah diketahui selama ini ya. Misal kalau Anda mau menambah ilmu tentang misalkan materi A atau bidang ilmu A, Anda bisa saja mengambil tidak hanya dari satu program pendidikan perguruan tinggi, tetapi bisa mengambil dari kursus-kursus singkat gitu kan. Itu tidak perlu mengajak teman dan sebagainya. Anda ketika merasa bahwa itu butuh, Anda merasa itu perlu, ya silakan saja ambil. Karena kan konsepnya belajar itu adalah sepanjang hayat ya. Saya punya kawan, beliau hampir-hampir mau, memang di usia kita katakan cukup senior ya, tetapi beliau masih mau terus belajar dan senang belajar, sering banyak mengambil diklat-diklat gitu ya. Terlepas dari memang diklat itu nanti terpakai untuk kenaikan pangkat fungsional seorang dosen, tetapi yang saya sangat kagumi dari beliau adalah beliau mau terus mengupgrade ilmunya dan tidak merasa rendah diri, tidak merasa minder gitu dengan usianya. Jadi satu hal yang penting dari proses pendidikan, Anda harus mau dan menyadari bahwa Anda akan haus terhadap ilmu pengetahuan, bahwa Anda haus untuk membentuk diri menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Baik, kira-kira begitu ya referensinya hari ini dari sumber internet, dosen IKIP Siliwangi, serta dari bahan ajar wawasan pendidikan yang disusun oleh tim dosen UNJ. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.